Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Tajuk Rencana, tentunya hanya di Mata Indonesia News bersama aku, Amel Sani. Dan tentunya di Tajuk Rencana aku nggak sendirian, karena aku selalu ditemani dengan Pak Irwan selaku pemimpin redaksi dari Mata Indonesia News. Kita sapa dulu Pak Irwan. Halo Pak Irwan, Halo, Mel. apa kabar Pak Irwan? Baik Mel, Alhamdulillah. Pak Irwan hari ini cerah banget nih, ada apa nih Pak Irwan? Cerah dong Mel. Ya, menjelang pemilu ya. Oke, Ada dua hal Mel. ada dua hal yang membuat cerah ya Pak? Cerah. Apa Satu, tuh? pemilu Amerika sudah mulai terlihat hasilnya Yes. seperti apa. Yang kedua kan sebentar lagi kita akan menyambut pilkada serentak Oke. di bulan Desember itu. Jadi itu kedua hal itu membuat Pak Irwan cerah ya dan semangat untuk membahasnya hari ini, betul? Iya, kalau Oke. sebagai jurnalis ya, Yes. tentunya kan jurnalis juga banyak konten yang bisa kita gali, banyak konten yang bisa kita publish, ya banyak hal yang bisa kita tahu lah dari situ. Oke, nah Pak Irwan, ini untuk menemani pemirsa, jadi pemirsa Tajuk Rencana ini akan menemani kalian dengan menyajikan berita-berita sepekan Pak Irwan. Sepekan. Jadi pemirsa tetap stay tune karena kita akan membahas satu persatu berita terupdate selama sepekan. Dan ini yang paling update Pak Irwan, mungkin kita akan bahas nih pertama kali karena pasti pemirsa di rumah ini penasaran, emang sebenarnya ada apa sih dengan pemilu di Amerika Serikat? Apa sih yang terjadi Pak Irwan? Kenapa ini menjadi topik perbincangan yang sangat hangat dan patut diperbincangkan? Gimana Pak Irwan? Pemilu Amerika tuh menarik ya. Yes. Nyaris pemilu Amerika itu menjadi sorotan seluruh dunia. Ya, Semua mata tertuju semua mata sama tertuju, itu ya Pak Irwan ya, semua. oke. Sampai tayangan-tayangan langsungnya itu tidak hanya ditayangkan di Amerika saja ya, tidak disaksikan oleh rakyat Amerika saja, tapi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak orang menjagokan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya itu. Itu yang paling menarik. Kenapa? Karena ya bagaimanapun Amerika ya sorotan dunia gitu loh. Itu aja sih masalahnya. Nah sekarang ini yang lagi rame pertarungan dua kubu, Demokrat Republik. Ya meskipun yang ikut pemilu ada 4 calon kalau nggak salah, satu lagi dari Partai Liberal, satu lagi dari Independen. Tapi yang 2 calon ini sedikit lah yang memilih ya. Nah ini yang 2 ini nih, yang Donald Trump sama Joe Biden ya. Ini dua-duanya juga menarik. Mari kita lihat bagaimana Donald Trump dengan segala kontroversinya selama 5 tahun terakhir ini. Sehingga pertarungan ini memang betul, dan saya juga tidak menyangka bahwa ternyata Donald Trump juga masih banyak yang memilih gitu loh, masih banyak yang mendukung dia gitu kan. Sampai 2-3 hari yang lalu itu kita lihat cukup ketat lah menempel. Cuma memang kalau di Amerika kan sekarang polanya beda seperti 5 tahun yang lalu ya karena COVID. Sehingga sekarang kan ada lagi penambahan dari jumlah pemilih dari kantor pos, bagaimana warga Amerika mengirimkan suaranya melalui pos. Nah itu kita masih menunggu dari situ. Cuma kalau dari prediksi sih kalau saya lihat, saya belum tahu ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa tahu siapa hasilnya. Cuma memang dari sampai minggu ini kelihatannya Biden sih yang bakal naik. Nah kita penasaran nih, kalau Pak Irwan sendiri sebenarnya pilih siapa sih? Donald Trump. Donald Trump. Itu aja. Oke. Kalau saya sih, bukan apa-apa. Kalau saya melihat selama 5 tahun, Oke. Donald Trump tuh sibuk dengan urusan Amerika. Oke. Sehingga dia tidak sibuk ngurus negara lain gitu. Oke. Indonesia aman. Oke. Tidak ada acak-acak ya. Oke. Terus kalau kita lihat Timur Tengah juga aman. Oke. Relatif 5 tahun ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh lah. Karena Donald Trump sendiri sibuk dengan urusannya di dalam negeri. Jadi ya negara dunia aman-aman saja. Itu aja sih kalau Aman-aman saya aja lihat. ya Pak Irwan ya. Nah ini pemirsa, seperti yang dilansir dari kompas.com nih Pak Irwan ya, prediksi Pilpres Amerika Serikat, Joe Biden ini superior. Tapi Trump juga punya senjata pamungkas. Iya. Gimana tuh Pak Irwan? Trump itu punya pendukung fanatik. Oke. Ya. Republik ya, terutama saya tidak bicara soal Trump. Republik itu punya pendukung fanatik. Nah sekarang ini kalau kita melihat salah satu kunci kekuatannya itu ada di negara bagian Nevada. Oke. Karena kalau kita lihat sampai 2-3 hari yang lalu, pertarungannya ini kan sangat luar biasa ketat ya. Meskipun kalau kita melihat secara keseluruhan, Joe Biden menang lah. Joe Biden itu sudah sampai 2 hari yang lalu angkanya 264. Donald Trump itu sekitar 214. Nah, nanti ada beberapa negara bagian menjadi kunci. Kalau seandainya Trump menang di situ, ini bisa membalikkan semua keadaan. Bisa jadi Donald Trump menang. Gitu. Oke, kalau bisa membalikan semua keadaan, ada nggak pengaruhnya untuk Indonesia, Pak Irwan? Pengaruhnya, ya kita lihatlah. Kalau saya sih melihatnya tidak person ya, tidak lihat Donald Trump atau Joe Biden-nya. Saya lihat partainya saja gitu loh. Kalau kebijakan Partai Republik itu seperti apa, dampaknya ke Indonesia, Partai Demokrat itu seperti apa. Oke. Sebelum Trump kan kita lihat bagaimana Obama ya. Obama meskipun dia 2 kali periode,
ya sebenarnya Amerika begitu-begitu saja sih, tidak ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap Indonesia. Cuma kalau republik itu enaknya kalau dia kan memang partai konservatif, partai garis keras, sehingga dia tidak terlalu banyak dia lebih banyak fokusnya ke masalah ekonomi gitu kan. Nah kalau Demokrat ini yang kadang-kadang suka rese, dia ngurus banyak hal gitu loh, masalah bencana, masalah lingkungan hidup, masalah yang lain, sehingga hal-hal yang menurut saya ya, ini menurut opini saya, hal-hal yang selama ini mungkin kalau kita lihat kebijakan di Partai Demokrat mengurusi hal-hal yang kecil itu yang membuat akhirnya negara-negara lain jadi gerah gitu loh. Cuma itu saja. Ya meskipun kita lihat Obama cukup dekat dengan Indonesia, tapi kalau lihat kebijakannya juga nggak terlalu bagus buat Indonesia. Oke. Gitu. Nah ini Pak Irwan mungkin boleh ditanggapin, ini menarik dari pikiranrakyat.com yang menyatakan dibandingkan Donald Trump, kebijakan Joe Biden lebih untungkan Indonesia jika menang di Pilpres. Ya sekali lagi itu kan persepsi ya, persepsi. Karena kan kalau mungkin beberapa media melihat dari sosok Biden-nya, Biden terbukti dia lebih welcome sama umat Islam dibandingkan Trump ya. Ya itu sih sah-sah aja, karena memang pada saat Trump ini kan agak sedikit rasis nih Trump ini ya, tidak hanya masalah ini. Tapi kalau menurut saya, ya mungkin karena kalau saya sih sukanya begini, karena Trump terlalu banyak masalah di dalam negeri. Kontroversi begitu ya Pak? Dia jadi lupa urusan masalah luar. Nah, itu yang bikin saya senang gitu loh. Udahlah urus aja dalam negeri sendiri gitu kan. Ya kita lihat di zaman Obama ekonomi Amerika hancur-hancuran gitu kan. Nah, Amerika hancur-hancuran. Sebenarnya kalau kita lihat Amerika itu cuma 2 presiden yang membuat Amerika mencapai masa puncaknya selama 20 tahun terakhir ini. Zamannya Reagan itu Republik, sama zamannya Clinton itu Demokrat. Tapi setelah ini kan hancur-hancuran. Ekonominya tidak pernah ini. Zaman Obama ini yang periode kedua malah hancur-hancuran sama sekali. Itu yang membuat Obama tidak terpilih, termasuk Hillary ya. Gitu. Oke, berarti memang sistem pemilu populer tidak berarti menang begitu ya, Pak Ya, Irwan? di Amerika polanya beda sama di negara lain ya. Jadi bukan one man one vote gitu. Di Amerika menggunakan pola electoral college ya. Jadi kita memilih berapa kuota electoral college yang ada di beberapa negara bagian gitu loh. Nah, Republik untungnya dia punya dukungan yang sangat luar biasa di beberapa daerah negara bagian yang memang jumlah electoral college-nya besar. Misalnya contohnya begini. California itu dia punya kuota sekitar 30 electoral college misalnya. Sedangkan di Alaska itu cuma 2 electoral college. Nah, kalau kita perbandingan, California itu kan negara bagian yang negara bagian tidak terlalu luas, tapi jumlah penduduknya banyak. Sedangkan Alaska luas wilayahnya, penduduknya sedikit. Saya perebutannya di situ aja. Nah, Republik beruntungnya dia mempunyai kantung-kantung atau punya pendukung-pendukung yang jumlah electoral college-nya paling banyak di Amerika. Makanya kalau saya bilang, kenapa kuncinya ada di Nevada? Karena nanti setelah dihitung-hitung semua, Nevada ini masih belum ketahuan nih, apakah mereka pro Demokrat atau pro Republik. Nah, kalau misalnya selisihnya cuma 2-3, tiba-tiba Nevada Republik unggul, Trump menang. Jadi makanya kalau saya bilang, bukan berarti kemudian ketika Joe Biden populer, tapi pada saat pemilihan di Amerika di electoral college-nya dimenangkan oleh Trump bisa menang. Ini analisa saya. Ya. Artinya bukan saya sebenarnya tidak pendukung dua-duanya. Saya tidak pendukung, cuma kalau bagi saya ya Trump cukup menarik lah. Dia banyak kontroversi. Saya sebagai jurnalis seneng lah. Dia banyak kontroversi, bahan pemberitaannya banyak gitu kan. Apakah itu termasuk strategi mungkin Pak Irwan ya? Salah satunya mungkin, karena kan bagaimanapun dia seorang pengusaha, seorang pengusaha. Dan bagi saya itu hal-hal yang menarik sekali. Banyak pertentangan di Amerika membuat urusan luar negeri terabaikan. Makanya kan kalau kita lihat selama 5 tahun terlepas dari pandemi ya, pertarungan Trump itu hanya Cina, terus Korea Utara, cuma itu saja. Dia tidak, Timur Tengah aman-aman saja kan, tidak pernah ada gejolak. Termasuk Indonesia aman-aman aja gitu. Aja ya? Nah itu. Oke, pemirsa itu dia tadi kita bincang-bincang nih mengenai Pilpres di Amerika Serikat. Semoga bisa menjadi insight ya, lagi-lagi prediksi ya. Hanyalah prediksi, hanyalah analisis, tapi balik lagi kita akan lihat nih, apa nih hasilnya begitu ya Pak Irwan ya? Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Siapapun pemenangnya kalau saya harap sih ya, kalau saya kan melihatnya dari sisi Indonesianya ya, mudah-mudahan siapapun mau Trump lagi, mau Biden yang mana, ya sebaiknya melihat Indonesia dengan kacamata yang lebih bersahabat lah gitu loh. Karena terlalu banyak kepentingan juga Amerika di Indonesia kan. Oke, siap. Oke Pak Irwan, kita beralih ke berita selanjutnya nih Pak Irwan yang juga menjadi kontroversial ya, mengenai adanya nanti pemboikotan produk-produk dari Prancis. Itu boleh dijelaskan kepada pemirsa Pak Irwan, apa sih yang terjadi? Ya, boikot ya sebenarnya kan ini kan gara-gara presidennya ya. Ya bagaimanapun bagi saya kalau masalah agama itu agak sensitif ya. Emmanuel Macron ini memang orang yang punya karakter kontroversial ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya juga
Macron ini kan orangnya agak aneh gitu kan. Nah, kemarin pada saat dia mengizinkan kartun Nabi Muhammad ya. Hebron Nabi Muhammad muncul itu kan, itu juga membuat banyak orang terluka gitu kan. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang punya garis keras, itu juga sangat kontroversi, dan nyaris semua negara Islam ya tidak setuju lah dengan pendapatnya si Macron ini. Cuma memang saya lihat Macron juga harusnya paham ya kalau masalah agama itu sangat sensitif. Ya saya juga menghargai yang namanya kreativitas, menghargai. Tapi kan memang harus ada rule-nya gitu, tidak boleh sembarangan. Ya bagaimanapun ya Nabi Muhammad bagi umat Islam, termasuk bagi saya, itu kan orang yang paling kita junjung kan, paling kita puja, paling kita ini. Nah pada saat Nabi kita juga disinggung ya pasti kita marah lah gitu. Cuma memang kalau namanya boikot, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Gitu. Karena bagaimanapun kan kita harus lihat sejauh mana sih efek atau dampak dari produk itu. Saya sih sepakat, karena bagaimanapun namanya produk-produk Perancis di Indonesia itu kebanyakan juga produk mahal gitu loh. Yang ternyata hanya orang kelas menengah ke atas kan. Nah harusnya orang kelas menengah ke atas aja yang harus memboikot gitu loh. Udah mulai mengurangi lah. Beli produk-produk ya, saya tidak nyebutin produk ya. Tas misalnya buatan Perancis, sepatu, itu kan harganya mahal-mahal. Yang harganya mungkin kalau untuk kalangan menengah biasa nggak mungkin terbeli ya. Kalaupun mereka belinya kan beli yang KW-KW. Ya kan seperti kita tahu kalau Indonesia kan seperti itu. Tapi kan rata-rata orang Indonesia, terutama sosialita, ini himbauan juga. Kalau memang mereka punya rasa gitu, jangan belilah gitu aja. Mendingan beli produk dalam negeri sendiri, itu bagus sebenarnya kalau menurut saya kan gitu. Nah maksud saya begini, pada saat kita memboikot, kita harus tahu dulu produknya seperti apa. Kalau memang hanya sekedar produknya produk yang memang sudah ada di Indonesia, dan memang produk itu memang dibutuhkan orang Indonesia, dan memang itu pabriknya ada di Indonesia, ya untuk apa diboikot? Kalau diboikot tuh ya produk-produk yang benar-benar real dari Perancis. Yang rata-rata emang kelompok golongan menengah ke atas. Yang rata-rata harganya juga mungkin bisa jutaan, puluhan juta. Itu. Tapi ini juga jadi perbincangan menarik ya Pak Irwan ya. Kenapa sih setiap ada kontroversial berujung boikot? Apakah ada cara lain selain boikot, Pak Irwan? Ya masalahnya kan begini, salah satu dampak psikologis lah kalau saya lihat. Kalau seandainya, memang ini hanya sekedar meluapkan kekecewaan, amarah kalau gitu, kita Pak lihat, Irwan, ya? sekarang Prancis sudah ketar-ketir gitu dengan seruan boikot dari sejumlah negara Muslim ya di Timur Tengah terutama. Itu mereka sudah ketar-ketir. Cuma ya Macronnya dablek sih, susah gitu kan. Ya saya juga sebagai umat Islam juga marah sama dia, kecewa juga kenapa dia harus ngomongin soal Nabi Muhammad, soal Islam. Udahlah, urus agama masing-masing gitu loh. Kan tidak ada masalah. Nah yang jadi masalah persoalannya pada saat kemudian Macron juga tidak mau minta maaf, dia cuma hanya klarifikasi, selesai. Jadi dampak boikot sendiri, terutama di negara-negara Timur Tengah, itu membuat Perancis lumayan sedikit terpukul untuk apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini ya. Perancis juga babak belur sekarang gitu. Tapi apa sih sebenarnya langkah kebijakan yang memang bijak untuk diambil begitu Pak Irwan ya, ketika terjadi penyinggungan antara beberapa di satu aspek gitu Pak Irwan? Apakah ada spesifikasi kebijakan yang berlaku? Ya mau tidak mau kita harus melihat ya, untuk urusan agama itu sensitif lah bagaimanapun. Berarti memang belum ada kebijakan yang belum ada. Ya kita harus kembalikan, Presiden Prancis sudah minta maaf aja, selesai kok, tinggal bilang minta maaf, selesai, nggak ada ini minta maaf. Ya bagaimanapun kita harus menghargai kebebasan beragama itu seperti apa. Ya jangan sampai kemudian saling menyinggung gitu loh. Kan akhirnya kan kita melihat sendiri kan yang rugi kan juga warga Perancis. Ya kan? Ya saya nggak tahu kemudian efeknya kemudian lari ke radikalisme misalnya, terjadi beberapa pembunuhan itu karena efek kemarahan aja. Sudah tinggal ngomong aja, Macron ini saya minta maaf, udah buat Islam selesai. Karena memang kita sudah jelas bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu kan tidak boleh ditampilkan dalam bentuk gambar, bentuk karikatur. Nabi Muhammad sendiri kan melarang dirinya digambarkan seperti apa. Beda sama non-Muslim, beda sama agama-agama yang lain kan. Kalau agama yang lain kan silakan-silakan. Kalau di Islam kan tidak boleh melambangkan atau menggambarkan sosok atau profil Nabi Muhammad secara gamblang gitu. Apalagi dalam bentuk karikatur. Ya kita sebagai umatnya jelas marah lah. Ya, saya juga marah, kok gimana sih nih Perancis nih gitu loh. Ini seperti yang dilansir juga nih Pak Irwan dari jurnal Gaya Pikiran Rakyat.com. Fadlizon juga menyerukan nih pemboikotan produk-produk Prancis. Nah ini memang dari kalangan memang banyak yang terluka begitu ya Pak Irwan ya, dengan adanya kontroversi ini, tidak hanya dari masyarakat, bahkan sampai kalangan pejabat pun mungkin juga akan berseru begitu Pak Irwan ya. Iya, makanya kalau menurut saya kan sebenarnya gini, kalau kita lihat produk-produk Prancis itu yang paling banyak di Indonesia itu ya produk Prancis yang harga-harga mahal, barang-barang mahal, barang-barang branded gitu loh. Yang rata-rata itu kalau orang-orang kaya kan. Iya, menengah ke atas. Hanya ya, harus tersegmented begitu ya Pak Irwan ya. Stop aja gitu loh, udah nggak usah beli ini.
Ya kalau kita lihat kayak misalnya sepatu, tas gitu kan, barang-barang ini itu mungkin lebih terasa karena memang itu langsung diimpor langsung dari Perancis. Barang banyak langsung impor dari Perancis. Dan kalau orang Indonesia kan kadang-kadang suka latah juga. Mereka terutama artis-artis, sosialita, mereka jor-joran beli barang-barang dari Perancis dengan harga-harga mahal. Ya kenapa nggak beli barang-barang dalam negeri kan selesai. Bagi saya seperti itu. Ya boykot bagi saya kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau mau boykot silakan aja. Tapi kan kita juga harus melihat dampaknya seperti apa. Misalnya ada beberapa produk yang memang dibuat di Indonesia gitu kan, meskipun memang pemilik sahamnya orang Perancis. Tapi sekali lagi kalau saya mengharapkan kalau memang kita mau boykot itu barang-barang yang mahal, yang memang dibeli oleh orang-orang Indonesia. Itu aja. Itu aja kan itu paling banyak dan ya terutama orang-orang menengah ke atas ya, yang dia tidak peduli harganya puluhan juta, ratusan juta untuk membeli sebuah brand buatan Perancis. Di stop aja. Mulai membeli produk-produk lokal begitu selesai, ya. Sebenarnya ada sisi positifnya dari kontroversi ini Pak Irwan ya. Oke, jadi ini pemirsa nih ada pesan tersirat sebenarnya. Jadi bisa diambil sisi positifnya. Oke lah ada hal-hal negatif, tapi mungkin kita bisa melihat lebih ke positifnya Pak Irwan ya. Untuk bisa look up lagi nih produk-produk Indonesia tentunya ya. Oke, next Pak Irwan, ini bagi pemirsa nih yang mungkin sudah juga ada rasa kecewa, ada rasa sedih yang nggak jadi umroh nih pemirsa ya. Ini ada kabar bagus nih Pak Irwan ya. Jadi Arab Saudi sudah menetapkan protokol kesehatan jelang dibukanya kembali perjalanan umroh. Ini ada update terbaru apa nih Pak Irwan? Nah ini menarik nih. Jadi baru semalam saya dapat kabar juga. Justru ada 3 jemaah umroh nih yang positif COVID nih. Oke, itu berita pada saat COVID berita tidak bagus ya Pak Irwan ya. Oke. Apalagi itu ternyata jemaahnya orang Indonesia lagi kan. Nah, itu. Ya saya sih begini kalau umroh, memang kan ini menarik dan biasanya kan orang Indonesia pada saat umroh mulai dibuka kembali kan pasti banyak lagi orang ke sana. Ya saya sih berharap gitu ya, karena bagaimanapun kan kita melihat dampak COVID juga sudah terlalu banyak. Apalagi kemarin baru saya juga kaget ternyata pas saya lihat jemaahnya adalah orang Indonesia gitu kan. Nah itu kan kasihan juga. Ya maksud saya tetaplah umroh, silakan aja umroh karena itu memang hak setiap orang ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ini sebenarnya protokol apa sih Pak Irwan yang dikhususkan ya, khususnya memang untuk perjalanan umroh, karena seperti yang dilansir dari tribunnews.com, aturan dan protokol kesehatan untuk pelaksanaan umroh di Arab Saudi selama pandemi COVID-19 memang dikhususkan. Itu gimana Pak Irwan? Protokolnya apa saja memang yang berlaku? Ya sebenarnya banyak sih, ya standar aja sih. Ya. Artinya begini, jaga jarak tuh tetap gitu loh. Jaga jarak, kalaupun toh misalnya sudah pernah umroh belum? Sayangnya belum kesampaian Pak Irwan. Jadi kan ada tawaf kan, tawaf. Nah, ini kan juga agak ini Mel. Jadi biasanya kalau dulu tawaf itu Mel, itu biasanya kan dorong-dorongan gitu kan, bareng-bareng nebet-nebetan. Nah, sekarang harus mulai dilonggarkan begitu ya. Gitu. Terus kalau dari perjalanan menuju enggak sih kalau menurut saya, kalau itu sih selama itu kita tetap menggunakan masker, kita tidak berkerumun, tidak banyak berbincang-bincang. Tapi kalau menurut saya juga tidak menarik sih, karena kan ya ngapain kita ngobrol sama umroh, kan mesti menyakan zikir kan. Nah itu aja, menyakan zikir. Nah itu satu kalau saya lihat. Sebenarnya kalau semua standar sudah sesuai kok. Sudah sesuai Pak. Protokol kesehatan sudah sesuai. Begitupun dengan hunian ya Pak Irwan ya. Sudah hunian ya artinya kan ada pembatasan juga kan. Kalau dulu kalau tidak salah yang namanya umroh itu bisa sampai berapa gitu kan. Kalau sekarang nggak boleh. Tingkat hunian di sekitar Mekah dan Madinah juga kan sudah mulai dikurangi gitu loh. Kalau dulu satu kamar bisa 3-4 orang, sekarang cuma 1 atau 2 orang, itu pun harus berkeluarga begitu ya. Dan yang pasti tetap pemerintah, saya yakin pemerintah Arab Saudi juga sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga orang berumroh pun merasa lebih aman dan nyaman gitu loh. Cuma himbauan dari saya mungkin ya pada saat kondisi umroh dibuka seperti ini, ya kalau yang sudah umroh jangan lagi umroh dulu lah gitu. Kasih kesempatan pada orang-orang yang belum umroh, kan kasihan juga kan. Maksud saya supaya di sana juga kuota untuk jemaah Indonesia juga terpenuhi, pertama. Kedua juga di sana juga tidak terlalu banyak, sehingga menjalankan ibadahnya juga lebih khusyuk dan lebih tertib gitu. Gitu Mel. Nah itu tips dari pimpinan redaksi nih ya pemirsa ya. Jadi buat yang udah umroh tapi memang ada jatah umroh lagi, mungkin boleh ditahan dulu. Iyalah, kasih ke orang yang belum umroh. Kasih kesempatan dulu ya buat pemirsa-pemirsa yang memang belum umroh begitu ya. Orang Indonesia kan begitu. Umroh bisa setiap tahun setahun sekali. Maksudnya
kasih kesempatan pada orang-orang yang memang ingin menjalankan ibadah umroh. Kan ada mereka belum gitu Betul. kan. Mengingat kita juga tetap harus beradaptasi ya dengan situasi yang memang sekarang masih tidak nyaman kita hidup berdampingan begitu ya dengan virus begitu ya Pak Irwan ya. Oke, ini juga ada kabar menarik seputar RUU Omnibus Law Pak Irwan yang kononnya sudah ditandatangani oleh Presiden. Begitu Pak Irwan ya. Bagaimana ini Pak Irwan untuk menanggapi sudah ditandatanganinya Omnibus Law? Enggak, sebenarnya kalau kita lihat rangkaian Omnibus Law ini kan, kalau memang orang-orang yang protes, orang-orang yang keberatan dengan RUU ini, ya sekarang setelah tanda tangani ya silakan untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Itu loh maksud saya. Jadi kenapa ini menarik pada saat Presiden sudah mengesahkan, kan ini kan artinya ada rule untuk kalau memang kalian keberatan silakan uji material. Nah kalau kemarin kan memang belum tanda tangani sama Presiden. Kalau sekarang kan sudah tanda tangani. Artinya sebelum kan ada berapa proses lah kalau pengesahan dari RUU menjadi undang-undang terus setelah undang-undang disosialisasikan dulu. Nah, karena sudah disahkan, sudah di ini silakan untuk melakukan uji material ya. Iya. Begitu, Pak Irwan, Kan ya? selama ini yang diminta oleh para buruh, para mahasiswa, itulah yang disuarakan begitu ya. kan adalah untuk membatalkan, apakah membatalkan keseluruhan, apa membatalkan pasal demi pasal. Nah, yuk kita sekarang berdebat dan berdiskusi dalam jalur hukum. Kira-kira sudah ada desas-desus untuk mereka? Sudah, kalau tidak salah sudah ada beberapa orang yang mendaftarkan untuk uji material. Untuk uji material begitu ya Pak Irwan ada beberapa kelompok gitu ya. Tinggal kita menunggu sajalah bagaimana. Sampai kapan itu Pak Irwan bisa dilakukan? Masih ya sebulan 2 bulan 3 bulan masih berlanjut. Oke, berarti tahun ini masih bisa dilakukan ya Pak Irwan? Masih bisa dilakukan. Yang penting kan sekarang kalau kemarin itu kenapa menggantung karena RU-nya belum disahkan oleh pemerintah kan oleh Presiden. Sekarang kalau udah disahkan ya sudah. Tinggal kita menunggu bagaimana beberapa kelompok atau beberapa orang tuh mengajukan undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Itu begitu update-nya pemirsa ya. Jadi mungkin buat pemirsa yang sempat gundah begitu ya Pak Irwan ya. Karena keberatan dengan RUU ini atau undang-undang ini, ya sudah saatnya ya mungkin membentuk kelompok atau mungkin berpartisipasi, ajukan uji material. Itu kan lebih demokratis ya. Betul. Atau kita sesuai dengan koridor hukum lah. Daripada kita hanya dalam tanda kutip ya kita turun ke lapangan, turun ke jalan teriak-teriak seperti apa. Bukan apa-apa, ini masalahnya lagi pandemi gitu loh. Khawatir tambah lagi gitu kan. Harus bersikap bijak juga begitu Pak Irwan ya. Ya kalau keberatan atau protes sah-sah aja, namanya demokrasi kan, tidak semua orang juga harus sepakat atau setuju. Tapi ada rule-nya. Nah sekarang karena sudah disahkan, ya sudah. Yuk kita stop dulu sementara demonya, karena bagaimanapun kan menghindari dampak COVID makin meluas. Sekarang kita alihkan semua ke MK. Karena kalau misalkan COVID kembali membludak itu sebenarnya akan berdampak lagi kemana-mana begitu Pak Irwan ya. Sekarang aja kan kalau tidak salah kemarin dari ITB itu melaporkan hasil penelitiannya ya. Jadi gara-gara demo kemarin dan aksi-aksi demo yang itu pasti berdampak Pak Irwan. Berdampak kalau tidak salah masa pandemi itu bisa bertambah 2 bulan gitu loh. Karena akan muncul klaster-klaster baru. Nah, itu yang dikhawatirkan. Gitu. Makanya pada saat RU ini sudah disahkan menjadi undang-undang, ya sudah. Sekarang saatnya dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau memang keberatan, yuk kita sama-sama lanjutkan. Apa sih pasal-pasal? Ya? Nah, ini juga sama-sama kita berdiskusi juga kan sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, apa sih yang menjadi keberatan dari mereka gitu loh. Pasal-pasal mana sih sebenarnya yang tidak setuju? Ajukan ke MK. Biar nanti MK yang kemudian memutuskan. Seperti itu. Biarlah pihak berwajib yang memang menangani begitu Pak Irwan ya. Oke, kita selaku masyarakat juga tentunya harus kooperatif ya pemirsa ya. Oke Pak Irwan, ini ada satu berita yang tadi konon katanya membuat Pak Irwan cerah gitu ya hari ini ya. Tentang pilkada serentak tahun 2020. Sebenarnya bukan cerah sih, cuma ya mungkin ada beberapa daerah yang selama ini stuck begitu-begitu saja kan. Ya mudah-mudahan kalau pilkada serentak ini digelar Desember ini, ada perubahan lah, minimal ada perubahan kebijakan, ada perubahan di daerah tersebut gitu, termasuk di daerah saya kan, di daerah saya kan sekarang juga menggelar pilkada serentak juga gitu loh. Itu terlepas pro dan kontra ya, karena bagaimanapun kondisinya lagi pandemi COVID. Cuma kalau kita lihat kan juga ada beberapa daerah yang memang ya terlepas dari kepemimpinannya begitu-begitu saja. Tidak ada terobosan, terutama menangani COVID ini, ya hanya begitu-begitu saja sehingga jumlahnya bertambah banyak. Mudah-mudahan dengan pilkada serentak ini terjadi perubahan. Tapi sebenarnya ini yang paling banyak ditanya, apalagi sangat bergaung di sosial media ya Pak Irwan ya. Kenapa sih pilkada ini memang, apakah sangat mendesak untuk dilakukan di masa pandemi seperti ini Pak Irwan? Ya, kalau soal mendesak tidak mendesak kan soalnya masanya ini kan sudah berjalan 5 tahun sekali gitu loh. Ya kita melihat seperti apa sih pilkada serentak. Kalau saya melihat sejauh ini sih aman-aman aja. Artinya begini, kampanye juga nggak ada kan?
ramainya kan cuma di sosial media. Oke. Nah, kampanye sudah tidak ada. Artinya kan tidak perlu ada kerumunan dan lain. Nah, kalau kita melihat seperti di Amerika, pemilu kan lancar-lancar saja kan. Ya artinya kenapa juga kita tidak mencontoh Oke. supaya kita juga mencoba mengadaptasi bagaimana sistem pemilihan atau proses pemilihan di luar dengan lebih aman, lebih ini di Indonesia gitu. Oke. Jadi bisa saja ya, kalau bukan soal mendesak atau tidak mendesak, cuma ini kan ini sudah proses 5 tahun sekali. Gitu kan ya, ini panjang lah kalau Jadi kita memang bicara soal prosedur politik dan yang lain-lain harus gitu. dilaksanakan, Iya. tapi tetap harus beradaptasi dengan Tetap situasi lah, terkini begitu terkini, ya Pak iya. Irwan ya. Artinya kan Oke. tetap protokol kesehatan juga dijaga, tidak Oke. juga boleh pemilu sembarangan gitu kan, tetap tidak boleh ada kerumunan dan lain-lain. Amerika juga lancar-lancar saja, nggak ada masalah Yes. gitu loh. Oke. Nah ini juga KPU juga harus antisipasi nih Pak Irwan ya dengan klaster baru COVID-19 yang jika memang Pilkada serentak 2020 ini bisa berjalan lancar begitu Pak Irwan ya. Apa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk bisa tetap mengadakan ini dengan prosedur yang berlaku? Nah sejauh ini kalau kita lihat aturan oleh KPU ya yang dikeluarkan untuk Pilkada serentak ini, sejauh ini juga ikuti protokol kesehatan. Artinya memang pada saat pemilihan nanti Pilkada juga tidak boleh ada kerumunan. Oke. Harus bisa melakukan berbagai cara juga. Oke. Tapi cuma saya belum tahu kalau yang online ya. Kalau setahu saya kalau yang langsung ini, kalau dulu kan bisa sehari itu bisa penuh Bisa gitu kan. seharian nggak begitu boleh Pak Irwan gitu. ya. Oke. Ada beberapa sistem yang diubah oleh KPU untuk mengantisipasi pandemi juga. Nah, Jadi kalau menurut saya sih kita coba aja dulu, kan ini menarik kan. Oke. Karena bagaimanapun kita juga sudah tidak tahu nih kapan pandemi ini berakhir kan. Oke. Apakah 2021, 2022 atau mungkin bisa lebih panjang lagi gitu. Nah berarti tentunya KPU sudah melakukan langkah antisipasi begitu ya Pak Tentunya Irwan ya. antisipasi. Nah ini menarik Pak Irwan, dengan adanya sistem adaptasi seperti ini, apakah akan berpengaruh kepada hasil Pak Irwan? Iya, tentunya pada hasil. Oke. Ya, kita lihatlah bagaimana peran serta masyarakat dalam pilkada serentak ini ya. Karena setahu saya waktu pemilu serentak kemarin tingkat keikutsertaan juga sangat luar biasa tinggi ya dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Nah, yang pilkada serentak tahun sekarang pun juga kalau menurut saya mudah-mudahan lebih semeriah, partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya begini, beberapa daerah yang mungkin ya dalam tanda kutip pemerintah daerahnya juga tidak melakukan terobosan pada saat pandemi ini. Mudah-mudahan setelah ada pergantian kepemimpinan kan ada perubahan-perubahan juga gitu. Semoga gitu ya Pak Irwan Nah ya. itu dia, makanya kenapa saya cerah, ya karena saya merasakan sendiri gitu kan, waduh ini daerah saya kok begitu-begitu aja gitu, kalau ada perkembangan, jumlahnya terus naik, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Gitu. Oke, nah ini tapi kita harus ada kabar tidak berbahagia Pak Irwan begitu Ya, ya, apa karena tuh? di Eropa kembali dilakukan Oh, lockdown iya. begitu Pak Irwan ya. Iya. Ini boleh di-sharing Pak Irwan kepada pemirsa, kenapa bisa terjadi kembali begitu Pak Irwan ya lockdown? Ya memang ini salah satu dampaknya karena pandemi di Eropa melonjak begitu Pak Irwan ya. Itu dia. Terakhir tuh lagi Prancis ya. Prancis ini lagi ya Pak Irwan. kalau ya. tidak salah Oke. Prancis Spanyol itu sudah seminggu yang lalu mereka melakukan jam malam gitu. Lockdown ketat juga gitu. Padahal sebenarnya beberapa bulan yang lalu sudah dilonggarkan. Ya ini memang dampaknya agak ngeri juga ya karena misalnya harga minyak dunia juga jadi anjlok. Iya, itu pasti berpengaruh ke berbagai macam ekonomi aspek. semua. Makanya ini kenapa saya tadi menggarisbawahi Prancis ya. Prancis lagi masalah dengan ini tiba-tiba lockdown juga. Karena memang di Prancis tingkat Melonjak begitu, Pak Irwan, ya? virus sangat melonjak luar biasa. Ini jadi ibaratnya Eropa itu menjadi epicentrum virus corona baru. Saat ini begitu ya Pak Irwan ya. Itu dan yang lockdown tuh tidak hanya Prancis dan Prancis, Spanyol, Beberapa negara di Eropa itu begitu banyak melakukan banget. lockdown. Saya juga, Yes. ternyata Eropa lebih banyak dibandingkan Asia gitu kan. Jerman juga saya termasuk yang kaget juga gitu loh. Kalau Italia kan memang sudah sejak awal memang dia sudah melakukan lockdown berapa kali kan. Nah, terus yang menarik juga negara-negara Eropa Timur seperti Ceko. Saya ingat dulu Republik Ceko juga itu kalau tidak salah negara pertama yang memang melakukan lockdown secara ketat gitu. Oke. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada. Terus Oke. Austria itu setahu saya kemarin-kemarin itu sudah mulai aman gitu loh. Nah, itu termasuk Inggris. Oke. Inggris kan Perdana Menterinya kan Boris Johnson, Perdana Menteri kan pernah kena COVID kan. Nah, terakhir itu kemarin Pangeran Edward ya kalau nggak salah. Pangeran Edward tuh kena juga. Nah, sekarang Inggris juga sudah mulai lockdown lagi. Oke. Saya nggak tahu nih mau sampai kapan itu aja. Mau sampai apakah setelah lockdown ini Eropa mulai agak pulih
atau mungkin akan terus bertambah lagi seperti ya kita lihat Indonesia kan begitu kan. PSBB terus, PSBB kan ya meskipun PSBB jalan ya masyarakat juga anteng-anteng aja gitu. Jadi ini memang sebenarnya tidak akan ada data signifikan begitu ya. Sama seperti virus influenza begitu ya Pak Irwan ya. Iya. Dulu memang ini virus berbahaya begitu, tapi setelah ditemukan vaksinnya, kita akhirnya hidup berdampingan dengan influenza begitu ya. Iya, ya kita nggak tahu juga kan vaksin. Saya juga nggak tahu di negara-negara Eropa kok vaksinnya. Mungkin Rusia ya yang kemarin gencar, karena Rusia punya pabrik vaksin sendiri. Apakah di beberapa negara Eropa juga memberlakukan vaksin seperti itu? Kalau Indonesia kan rencananya kalau tidak salah November Desember, seperti yang minggu kemarin kita bahas ya. Iya. Nah saya tidak tahu apakah setelah vaksin itu kemudian setelah diproduksi terus kemudian disebar, apakah penurunan jumlah korban yang terkena COVID yang menurun atau apa saya kurang tahu juga. Cuma kalau menurut saya sudahlah dalam kondisi begini. Tapi bersahabat saja kalau bersahabat saya. saja. Karena kan capek juga yang penting kita 3M ya, Iya istilahnya betul, kan 3M. Coba apa Mel? Saya lupa lagi sama 3M. Memakai masker, apa lagi? menjaga jarak satu sama lain dan Terus, mencuci tangan. Nah itu aja udah kan. Sama ya jaga protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak. Begitu Mel. Nah Pak Irwan ini tapi Eropa sudah melakukan lockdown lagi, tapi ini kabarnya pemerintah Indonesia optimis melakukan pemulihan ekonomi di tahun depan. Itu bagaimana Pak Irwan? Iya. Ini kan versi pemerintah ya harus kita hargai. Okay. Ya. Meskipun data BPS kemarin tuh kalau tidak salah Indonesia tuh resesi ya. Indonesia tuh menarik sebenarnya terlepas dari berbagai kontroversinya ya, kontroversi ekonominya, tingkat ekonomi itu seperti apa. Terus apa sih sebenarnya kan begini, kalau kita bicara resesi sebenarnya dampaknya seperti apa? Dampak yang akan dirasakan masyarakat. Itu yang paling utama kan. Apakah dampaknya berpengaruh pada harga misalnya, apa dampak berpengaruh pada daya beli gitu kan. Tapi kalau saya lihat di tahun 2020 ini tidak seperti tahun 98. Oke. Udah lahir Krisis ekonomi. 98. 2 tahun Pak Irwan. 2 tahun. 98 tuh saya ngerasain banget gitu bagaimana namanya resesi gitu kan. Kita harus antri untuk beli makan. Itu tahun seperti tahun 65. Nyari bahan makanan juga susah gitu loh. Saya sampai harus kelimpungan nyari untuk buka puasa gitu loh. Yang namanya barang-barang di supermarket juga diborong Terbatas habis. begitu ya Pak Terutama Irwan ya? Jakarta ya. Oke. Kalau daerah sih nggak ada masalah. Di Jakarta tuh yang paling terasa. Saya 98 tuh Itu di Jakarta. situasi chaos banget Pak Chaos. Irwan ya. Kalau sekarang kalau saya lihat juga biasa-biasa aja. Masih aman-aman Masih aja aman-aman gitu ya. aja. Kita masih bisa Betul, memenuhi daya gitu beli ya. masih ada. Oke. Saya belum melihat antrian di mana-mana. Saya juga belum melihat. Ya kalau banyak orang menjerit, ya pasti banyak orang menjerit. Cuma saya tidak pernah melihat secara langsung bagaimana dampaknya. Apakah mereka kemudian antri misalnya di mana di pasar-pasar? Sembako Tidak ada begitu juga. ya. Sembako. Saya masih melihat harga turun masih normal-normal aja gitu kan. Masih harga 20.500, masih harga 21.000. Artinya tidak melonjak sampai 2 kali lipat. Itu aja sih Mel. Jadi ya semoga memang seperti yang dikatakan Menteri kita ya, Ibu Sri Mulyani, bahwa optimis nih kembali ke 5% begitu ya Pak Irwan ya? Mudah-mudahan. Gitu Mudah-mudahan. Kan cuma optimis ya yang bisa, dan harapan itu kan yang membuat bangsa ini bisa maju gitu loh. Ya semangat, semoga tersugesti dan kenyataan begitu ya Pak Irwan ya. Ini iya. juga sebenarnya pemirsa dan masyarakat pun juga tetap harus kooperatif ya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah begitu ya. Iyalah. Dan tentunya sudah selalu diingatkan oleh Pak Irwan, patuhi protokol kesehatan. Nah, kembali lagi kan 3M Kembali lagi gitu. 3M lagi gitu ya. Oke, Pak Irwan. Apalagi, Mel? Ini sudah memasuki juga, kita mulai ada juga bencana Pak Irwan ya. Ya. Ini juga dilansir dari regional.kompas.com. Status Gunung Merapi dan ancaman bencana alam ada di akhir tahun, begitu Pak Irwan ya. Ya. Ini apakah ada sinyal-sinyal tertentu yang memang bisa kita infokan kepada pemirsa nih Pak Irwan? Gunung Merapi itu memang agak rawan ya sekarang ya. Kemarin kan sudah siaga 1 kalau tidak salah, terakhir statusnya itu ya. Siaga 1, siaga 2 saya Dan, lupa. betul. Level siaga lah. Level siaga begitu Memang ya. akhir tahun ini selalu jadi masalah ya. Kalau kita lihat 2004 itu tsunami akhir tahun kan. Terus selalu akhir tahun Selalu gitu. akhir tahun bencana gitu ya. Itu makanya kan karena mungkin musim peralihan. Musim peralihan dari musim panas kemarau ke musim hujan ya. Oke. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat ini kan musim pancaroba ya. Amel agak merasa kurang enak badan nggak selama seminggu terakhir ini? Pegel-pegel gitu Nah, Pak Irwan. itu Tapi dia. agak takutnya karena pandemi sebenarnya ya Pak Irwan. Sebenarnya karena ya jadi kan karena kita terlalu paranoid ya Paranoid dengan itu ya. Itu yang COVID nggak kan. bagus begitu Pak Irwan ya. Iya. Tapi memang cuacanya memang sedang tidak bagus. Kita bisa lihat seminggu kemarin kan dari seharian hujan terus kan. Itu kan membuat badan Setiap kita hari kan, pasti ada. Iya, membuat badan kita diem aja, mau bergerak juga susah karena hujan. Jadi mas kan tuh yang sering menimbulkan penyakit gitu kan. Belum kalau misalnya kita hujan-hujanan.
belum ada lain-lain. Nah, ini biasanya nih memang karena musim hujan musim pancaroba itu yang membuat kondisi yang sangat kondisi riskan badan kita. begitu ya Pak Betul, Irwan badan ya. kita lebih ini. Itu aja sih kalau saya lihat. Nah, makanya saya cuma berharap mudah-mudahan kalau hanya sekedar ya musim pancaroba, kita kan sekarang lagi musim pandemi kan. Mudah-mudahan ini tidak lagi ada bencana-bencana. Ya kan kita tidak tahu ya bencana-bencana alam yang lebih besar lagi. Kasihan masyarakat lah itu aja. Iya. Sudah lagi punya masalah dengan pandemi, ada lagi korban Ada lagi ini, bencana ya, begitu itu ya, Pak kan Irwan ya. bencana-bencana kan kasihan. Ya lagi-lagi prediksi hanyalah prediksi ya pemirsa Hanya ya, prediksi. hanya prediksi ya. Betul, hanya Lagi-lagi prediksi. kita tetap harus ada sikap waspada, antisipasi Ya. juga tetap harus waspada. Tetaplah. Intinya kembali ke diri kita Pak Irwan ya. Tetap ke diri kita gitu. Saya juga sekarang jadi agak ragu-ragu udah mau ke pantai nih. Mau nggak ke pantai? Ngeri-ngeri tsunami Kayaknya kan. ngeri, ya. Tapi ya kalau Walaupun kita udah hanya boleh berdiam- berlibur gitu Pak sudah Irwan ya, kayaknya berdiam di rumah juga saya juga bosan juga kan. kayak kita minggu lalu bahas. Kayaknya udah kangen nih suasana liburan Pak Irwan ya. Iya. Tapi mengingat kondisi lagi seperti ini kayaknya kita Waduh. harus tarik diri lagi Pak Irwan ya. Iya. Tapi kemarin hari apa yang libur panjang kemarin Itu Pak Irwan ngapain libur panjang kemarin? nggak jadi balik Oh, lagi nggak karena jadi? macet. Oh, Iya, ke oke. puncak aja udah jalannya Oke. udah ini. Bandung katanya udah penuh total gitu kan aja. Udahlah kita balik Jadi ke di rumah aja nih? Di rumah aja sudahlah sama keluarga. Produktifnya gitu. di rumah gitu ya Pak Irwan ya. Betul, gitu. Oke, ini lagi-lagi pemirsa ya. Jadi musim hujan juga sudah mulai terjadi lagi tentunya, dan ditambah lagi kita sedang dalam situasi pandemi yang tidak kondusif begitu ya Pak Irwan ya. Jadi Betul. lagi-lagi langkah yang harus diantisipasi adalah patuhi protokol kesehatan, tidak 3M boleh terlalu lagi. 3M lagi, 3M tidak lagi. boleh Anda terlalu kayaknya hafal banget paranoid. 3M -nya. Hafal Pak Irwan. Apa banget. Dan ini penting, tidak boleh terlalu paranoid gitu ya Pak Irwan ya. Iya. Karena itu suges ke diri kita, betul Pak Irwan ya? Betul, ya. Betul. Nah, Kamu nggak paranoid kan? Insya Allah enggak Pak Irwan, Janganlah. janganlah ya. Ngapain paranoid? Harus berpikir positif. Berpikir men. positif, menjaga iman, kita serahkan kepada Tuhan, kita Iya. pemilik ciptaan kita semuanya, menjaga imun begitu ya Pak Irwan Iya, ya. menjaga imun, betul. Dan tetap aman Oh, dengan ciptaan protokol kita, kesehatan. Kenapa? Kok ciptaan kita? Ciptaan Ciptaan menciptakan Allah. kita, yang Menciptakan menciptakan kita, kita. Terima kasih koreksinya Ini Pak Irwan. pancaroba juga nih. Pancaroba juga Sakit. kayaknya, suka suges juga kayaknya Pak Suges, Irwan. iya. Oke, Pak Irwan, ini di masa seperti ini mungkin Pak Irwan boleh dong kasih energi positifnya, energi semangatnya nih untuk teman-teman di rumah. Apa? Berpikir positif aja. kalau Berpikir saya sih, positif. iya. Banyak ketawa Mel. Aduh. Iya dong. Jangan cemberut melulu kan. Oke. Nah, banyak ketawa. Ramah sama Ramah, orang oke. gitu kan ya. Apalagi kan sekarang susah ngobrol sama orang kan. Semuanya sibuk dengan gadget kan dan ini kan. Ya harus berpikir positif. Kalau Oke. menurut saya itu yang paling gampang. Dengan segala masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita ya berpikir positif saja lah. Karena saya selalu yakin semuanya ada jalan keluar ya. Amin, amin. Allah itu selalu memberikan jalan keluar buat manusia. Ini yang paling aku suka dari Pak Irwan ya. Gitu, berpikir positif. Di ujungnya pasti ada semangat ya. Semangat, Percikan-percikan semangat ya. Iya, semangat Apalagi saja. menjelang akhir tahun ya, pemirsa di rumah. Jadi lagi-lagi sudah memasuki November, Desember, dan 2020 sudah akan berakhir, Selesai, sudah akan iya. selesai. Kenangan pahit manis, Pahit Mel pahit 2020. dua-duanya pahit manis ya Pak Irwan ya. Cuma saya nggak tahu 2021 seperti apa ya. Kita lihat 2021 seperti apa. Oke, jadi kalau itu tadi kita sudah membawakan berita-berita yang positif, ataupun ada berita juga yang tidak bahagia begitu Pak Irwan ya. Apa tuh Mel? Tadi ada beberapa berita tidak bahagia ya, salah satunya Eropa yang melakukan lockdown begitu ya Pak Irwan ya. Terus? Semoga saja nanti ketika kita membawakan tajuk rencana minggu depan, berita-beritanya positif-positif gitu ya Pak Irwan ya. Iya. Supaya memberikan semangat nih buat pemirsa di Iyalah. rumah tentunya Capek ya. Mel, negatif terus Mel. Capek ya, negatif terus, pilihannya Irwan ya. buruk loh, pilihannya. Saya termasuk orang yang tidak Apa? suka dengan bad Bad news news, is good oke. news gitu. Oke. Karena bagi saya yang good news is good news itu lebih bagus gitu loh. Kita kan membangun supaya pikiran kita benar-benar Betul, positif, membangun gitu. positif, mindful gitu Iya, ya Pak mindful, Irwan ya, nah surrounding itu. kita juga harus positif begitu ya Betul. Pak Irwan ya. Oke, itu tadi dia tajuk rencana yang sudah kita bahas dengan pemimpin redaksi dari Mata Indonesia News. Semoga ini memberikan insight baru untuk teman-teman di rumah dan juga menambah juga wawasannya teman-temannya. Selalu ingat jaga protokol. Ketika mendapatkan berita juga melakukan 3M lagi afirmasi. nih. Oh tidak, jadi supaya kita tidak menyebarkan Oh, iya. berita hoax begitu Pak Irwan Oh ya. iya. Nah, jadi pemirsa tetap saksikan nih tajuk rencana yang mudah-mudahan akan kembali di minggu depan dan dengan berita-berita yang positif tentunya ya Pak Positif, Irwan ya. Oke, kalau gitu aku Amel Sani pamit. Tentunya juga Pak Irwan pamit undur diri. Tetap saksikan tajuk rencana tentunya hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.